Iku lho tak cerita ilmiah. Asu niku nggih asu anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawarihi apa? Mukallibin. Hewan-hewan yang telah menganjing gitu. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, ya ada ternak, ada nopo ternak lah. Riyen nak tiang ada ternak kuata. Orang-orang nopo jenenge bedui-bedui ya ada ternak kata, singking jaga sangka serigala nopo asu. Nggih ora apa-apa, mboten enten masalah mbek asu. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal ngopo ae? Jawabe Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal. Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing. Asulah ora apa-apa. Mulane temen iki tafsir ayil kawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayil kawasib minal apa? Kilab. Lah sibak Pak Toiri. Iku lho terangno. Terus kula tak nerangno fikih. Fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua periode. Iku lho terangno niki, Pak. Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu udah asing. Orang uji anjingnya Ashabul Kahfi ya udah asing. Memang nggak pernah ada masalah dengan anjing. Ya, nggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat dia punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang berkeyakinan nak asu wis ngrumat wedhus 100. Iku sing siji hadiah asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu. Nah ini bayarno masa lalu. Di sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa? Kidang. Nggih. Lah cara fikih niku kan hewan halal niku kalih disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i niku sampean sembelih. Nomor kalih yang mati karena diburu atau kena panah. Jadi misalnya sampean kidang melayu sampean panah mati niku halal, gak usah disembelih. Nanti kira-kira krungu ta masalah hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih. Itu ya halal. Jadi gak usah apa disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alam tu minal jawari. Jadi ana kidang melayu utawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa blibes napa melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih yang terlatih. Lah itu Quran itu sirine, itu contohno asu wa ma alamtum minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, enggak usah nggo madzhab Syafi'i. Pokoknya kalau cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Jenenge iku Ashabul Kahfi iku 7. Wasaminuhum kalbuhum. Semua wong macam-macam. Ora roh jenenge lha kok ditulis ben marah kobong, musalmina tamliko semacam-macam. Tapi wewah semono tengahe paling keren ku Kitmir, termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah asu. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu.
Ya, untuk konteks Indonesia memang itu. Desa kok nasune berarti daerah abangan. Nah, ora nasune daerah san. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Nah, tapi di saat yang sama santri yo ngakoni, mengakui nak kewani ashabul kahfi jenenge napa? Asu. Yo ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Napa malah intelijen napa kepolisian napa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu ini sudah juta, 100 juta gitu, tak tenggene Rusia, asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba napa-napa regane napa? Ratusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran, karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya napa? Wa ma alam tu minal jawarihi napa? Bukalisi. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh, yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis. Itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya. Padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener atau darani najis, bener mbok sembelih jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah nek asu halal koyo ana pitik malah bisa sate malah cepet entek. Sate jam. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Hurri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan nih ya asu sing sampean buru sing ngrasa ibadah. Nah sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah. Ora urusan cocok ora cocok. Nah, menurut zaman cocok ya ora ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis niku ora Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyaghsilu napa sab'an. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho, Mas. Takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, tek hadis jadi tidak fikirnya lho nggih. Ya kan ya. Tek napa? Hadis. Istilah idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyaghsilhu napa? Sab'an. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, falyaghsilhu sab'an. Basuh ping 7. Asli teke Nabi. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat, ana istilah ada. Nah, iki sing mari ekstrem niku istilah jilat mbek wadah itu ada minum, terutama wadah minum, yang kangge ngombe, napa wadah tinggi sesuci. Ya terus wonten istihad. Ya, istihad. Imam Malik darani, ngongkon basuh iku ora mesti najis. Barang rusak, barang risi, ndak sampai najis pun istilahnya kon basuh. Sampai di klambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Basuh. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestine job itu ora perlu umbah tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Nggih mboten. Job mobil ora perlu diumbah, terus salah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetep napa diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asu itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi ngongkon basuh 7 kali. Tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis. Mungkin sampean ngaji teng muin nggih. Masalah asir mungkin tersare menurut Imam Malik ndak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abbudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ra ono akibat iku diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai dilat. Apalagi kalau sampean sekarang menguasai ilmu medis. Efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya ada. Sama nak gelem ditembak wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan nak didilati ya keberatan. Lho dilat itu benten. Kowe gelem demek Mustofa nak didilati itu ora dilat. Lho terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Lho mboten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i mboten. Ayo ora dilat tok demek najis. Lah iku terus ekstrem. Akhirnya demek yo najis, ngelus-ngelus ngene apa?
hadis. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi zaman delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu. Fal yasilu napa? Sapa. Itu asal usul cerita ilmiah. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratun. Omah iku ora ngalah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana asu utawa gambar. Wah. Wah kira wong omah ana asune gak barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat itu ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah, malaikat azab lancar.